Ibu Tika adalah seorang ibu-ibu yang bekerja sebagai seorang guru SMP. Oke anak-anak, catat halaman 15-20 ya. Abis itu kerjain yang di halaman 21-nya. Bu, kok banyak banget sih yang harus dicatat? Mana harus ngerjain soal juga pelajaran. Ibu itu kan cuma 2 jam, Bu. Nanti waktunya nggak cukup. Loh, ya suka-suka ibu dong. Di sini kan ibu guru dan kalian itu murid. Jadi ya kalian harus nurut dong. Ya Bu, kami itu paham. Tapi kalau berlebihan gini nggak baik loh, Bu. Halah, nggak usah sok tahu kamu ya. Kamu ini baru umur segitu tahu apa, ha? Antara yang baik dan juga yang tidak baik. Udah cepetan kerjain. Atau kamu mau saya usir dari kelas ini? Jangan Bu, ya bakal saya kerjain. Tapi Bu, Ya ada yang mau saya sampaikan. Apalagi sih? Kamu ini ya Riko, jadi murid kebanyakan ngomong banget. Tapi Bu, ini saya itu disuruh ibu saya untuk menyampaikan kepada Ibu Guru Tika. Yaudah, mau ngomong apa? Jangan lama-lama ya. Kamu ini mengganggu murid lain tahu nggak yang mau belajar? Baik Bu, jadi begini, tadi sebelum berangkat ke sekolah saya dititipin omongan sama ibu saya. Katanya Ibu Tika itu disuruh cepet-cepet bayar hutang. Kamu ini ya, nggak ada sopan santun sama sekali ngomong kayak begitu. Bisa-bisanya kamu nagih hutang ketika jam pelajaran kayak begini. Maaf banget Bu, soalnya kalau di luar jam pelajaran saya itu nggak pernah menemui Ibu. Ya mau nggak mau saya itu ngomong di sini. Itu nggak bisa kamu jadikan alasan ya. Jangan-jangan kamu sengaja ya mau mempermalukan ibu. Dasar kamu ya, murid kurang ajar. Ya ampun Bu, sakit. Kenapa saya itu saya itu nggak pernah berniat untuk mempermalukan ibu. Saya itu hanya menyampaikan pesan ibu saja. Kamu itu nggak tahu tempat dan nggak tahu sopan santun. Anak kayak kamu ini nggak pantas tahu nggak sekolah di sini. Mending keluar dari sekolah ini, nggak usah sekolah di sini. Ya bener-bener minta maaf Bu. Saya itu mohon tolong jangan keluarkan saya dari sekolah ini ya Bu. Kalau kamu nggak mau dikeluarin dari sekolah ini, ya bilang dong sama ibu kamu. Nggak usah nagih-nagih hutang lagi. Tinggal ikhlasin aja kok susah banget sih. Saat pulang sekolah, Bu Tika, berani-beraninya ya ibu menampar anak saya. Anak saya itu loh Bu, sampai ngadu dengan keadaan menangis. Ibu ini ya sebagai guru bukannya mengayomi, malah menyakiti murid. Bu Siti, saya itu ya berbuat kayak begitu karena anak ibu itu kurang ajar. Bisa-bisanya coba dia nagih utang ketika jam pelajaran. Ibu juga gimana sih? Jadi seorang ibu bisa-bisanya loh nitip omongan nagih utang sama anak sendiri. Ya saya melakukan itu karena ibu tuh udah keterlaluan, gak pernah mau bayar utang. Utang ibu ke saya itu loh hampir setengah tahun gak dibayar-bayar. Ya ampun Bu Siti, baru juga setengah tahun kok udah ribut banget sih. Itu loh termasuk masih sebentar. Seharusnya ya ibu tuh jangan terlalu tergesa-gesa dalam menagih utang. Saya tuh gak suka ya Bu dicepet-cepetin untuk bayar utang. Yang ada saya tuh nanti jadi males tahu nggak bayarnya kalau ditagih-tagih terus. Bu Tika, kalau Bu Tika itu nggak dicepet-cepetin, yang ada Bu Tika itu malah nggak mau bayar sama sekali. Sadar diri lah Bu, ibu ini udah ngutang bukannya bayar, malah semena-mena sampai nampar anak saya segala lagi. Ya kalau emang anak saya itu salah nagihnya ketika di kelas, setidaknya jangan ditampar lah Bu, dibilangin pelan-pelan. Anak saya tuh bisa kok dibilangin baik-baik. Anak bandel kayak gitu bisa dibilangin baik-baik, ya nggak mungkin lah. Enak aja bilangin anak saya bandel. Anak saya itu nggak bandel ya, malahan anak saya itu baik dan juga penurut. Udahlah, daripada bahas anak, mending ibu itu bayar utang ibu sekarang juga. Loh, kok malah bayar utang lagi sih? Bu, udah saya bilang ya, saya itu belum ada uang. Ibu ini ngeyel banget sih. Udahlah, capek tau nggak ngeladenin orang kayak Bu Siti ini, nggak jelas banget. Minggir-minggir, saya mau pulang. Bu Tika tunggu. Ya ampun, kok ada ya orang kayak begitu? Udah nggak bayar hutang, giliran ditagih semena-mena. saat di rumah Tika, Alhamdulillah, akhirnya sampai rumah juga. Duh, capek banget hari ini ngajarnya. Kayaknya enak nih kalau rebahan sambil scroll sosmed. Wih, ya ampun. Ini kelihatannya enak banget ya kalau bisa liburan kayak artis-artis di sosmed ini. Aku juga jadi pengen deh liburan juga. Apa tabungan untuk bayar utang? Aku pakai aja ya untuk liburan.
Kalau bayar utang kan bisa kapan-kapan. Kalau liburan mah nggak bisa ditunda. Kalau bayar utang mah bisa kapan-kapan. Hahaha. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Wah, Bapak udah pulang jam segini. Ya nih Bu, alhamdulillah kerjaan Bapak itu cepet selesainya. Oh ya, ngomong-ngomong, Ibu itu tadi ngapain ketawa sendiri? Sampai kedengeran dari luar loh. Oh, ini loh Pak, Ibu kepengen liburan. Kita liburan yuk Pak. Apa Bu, liburan? Emangnya kita itu punya uang apa? Punya lah Pak. Kita kan punya tabungan yang untuk bayar utang. Astagfirullahaladzim Bu, kalau uang tabungan itu kan emang untuk bayar hutang. Kalau itu dipakai, yang ada hutang kita itu gak lunas-lunas loh. Ibu nih gimana sih? Mana semua hutang kita itu kan gara-gara Ibu ngutang. Ini kok Ibu itu dengan entengnya mau ngajakin liburan sih? Dengan pakai uang tabungan untuk bayar hutang, gimana toh? Ya ampun, ya gak apa-apa lah Pak. Udah, Bapak tuh jangan malah nasihatin Ibu. Mending kita itu langsung ambil uang tabungan untuk bayar utang itu, dipakai buat liburan. Gak Bu, Bapak gak mau. Mending Ibu aja sendiri. Tapi Bapak itu gak ikutan ya kalau hutang Ibu itu gak lunas-lunas. Ya gak bisa gitulah Pak. Ibu ini kan istri Bapak. Jadi Bapak tuh punya tanggung jawab untuk bayarin hutang Ibu. Terserah Ibu aja deh. Bapak udah bingung mau ngomong gimana lagi sama Ibu ini. Dah ya, Bapak mau istirahat. Ya ampun, Bapak ini gak seru banget sih. Udahlah, mending aku rencanain jalan-jalan sendiri daripada ngajakin Bapak gak mau. Keesokan harinya Bu Tika pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan sendirian. Loh, Ibu ini mau kemana kok? Dandan rapi banget kayak begitu. Udah kayak mau jalan-jalan aja Ibu ini. Loh, emang Ibu mau jalan-jalan? Ibu tuh ya Pak mau jalan-jalan di tempat wisata yang terkenal di daerah kita ini. Ya ampun, berarti Ibu itu mau jalan-jalan dengan uang tabungan untuk bayar utang itu? Ya iyalah Pak, mau uang dari mana lagi coba? Bapak pasti nyesel kan mau ikut Ibu jalan-jalan juga? Enggak, Bapak itu sama sekali nggak nyesel. Ini beneran ya, Bapak itu nggak mau tanggung jawab lagi untuk hutang-hutang Ibu itu ya. Padahal tabungan itu udah lumayan loh Bu. Dikit lagi bakal cukup untuk bayar semua hutang Ibu. Tapi kenapa Ibu itu malah pakai buat jalan-jalan ya? Gak usah ribet deh Pak, tinggal nabung lagi aja apa susahnya coba. Ibu ini juga kan seorang guru. Jadi ya gampang lah untuk nabung terus. Selama ini loh yang nabung tuh Bapak bukan Ibu. Orang Ibu itu habis gajian aja langsung habis buat shopping-shopping. Iya itu kan dulu Pak, sekarang Ibu bakal ngurangin kok. Dan mencoba mulai nabung abis liburan nanti. Ini benar kan Bapak nggak mau ikut jalan-jalan? Kalau Bapak beneran nggak mau ya udah, Ibu jalan-jalan sendirian. Ibu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Ibu nih kebiasaan banget sih. Aku tuh ngomong belum selesai tapi udah asal pergi aja. Saya di depan rumah ketika Bu Tika mau naik taksi online untuk jalan-jalan. Ya ampun, Bu Tika mau kemana toh pagi-pagi gini? Kelihatannya rapi banget, kayak mau jalan-jalan. Lah, saya emang mau jalan-jalan Bu Siti. Saya itu ya butuh refreshing supaya bisa seger lagi. Lah kocak Ibu ini. Ibu aja loh belum bayar hutang ke saya. Bisa-bisanya malah jalan-jalan. Dengar ya Bu, daripada uangnya dipakai buat jalan-jalan, mending itu uangnya dipakai untuk bayar utang. Ibu ini gimana sih? Nggak punya tanggung jawab sama sekali untuk bayar utang. Bu Siti, jangan mencampur adukan antara uang untuk jalan-jalan dan juga uang untuk bayar utang ya. Kalau untuk bayar utang mah gampang. Tapi sekarang saya mau jalan-jalan dulu. Nggak bisa gitu lah Bu Tika. Seharusnya Bu Tika itu bisa memprioritaskan untuk membayar hutang dulu. Karena itu kan tanggung jawab Ibu sebagai orang yang meminjam uang. Iya Bu, saya tahu. Tapi kan untuk sekarang, saya itu belum bisa bayar hutang. Ya Ibu tuh yang sabar gitu loh. Saya itu mau pergi jalan-jalan dulu dan liburan. Nggak boleh. Bu Tika nggak boleh jalan-jalan ataupun liburan. Bayar utang dulu. Saya nggak akan membiarkan Ibu pergi ya untuk jalan-jalan. Idih, Ibu Siti punya hak apa ngelarang-larang saya? Dibilang saya itu bakal bayar utang Bu, tapi nggak sekarang. Minggir nyebelin banget deh. Astagfirullah Bu, kenapa Ibu malah dorong saya sampai jatuh? Sakit loh Bu. Salah sendiri, siapa suruh Ibu ngalangin jalan saya? Sok-sokan nutupin dan nggak ngebolehin saya jalan-jalan. Makan tuh jatuh sampai luka-luka. Hahaha. Nah itu dia taksi yang aku pesen. Udah ya Bu Siti, saya mau pergi jalan-jalan dulu. Bye.
Ya ampun, bingung banget deh. Aku harus gimana coba? Tapi jujur ya, Bu Tika itu makin lama makin keterlaluan deh. Dia loh sampai beraninya dorong-dorong aku sampai jatuh kayak begini. Dan otaknya tuh di mana sih? Uang bukannya buat bayar utang, malah buat jalan-jalan. Bilangnya nggak megang uang, tapi bisa jalan-jalan. Kan kocak. Dari situ Bu Tika pun mulai menyukai pergi jalan-jalan terus. Duh, ternyata kemarin jalan-jalannya enak banget. Aku bisa pergi liburan ke tempat yang aku mau. Rasanya ya tubuh dan pikiran aku tuh langsung fresh karena jalan-jalan. Aku jadi pengen deh jalan-jalan terus. Tapi kan jalan-jalan itu butuh uang yang banyak. Mana aku juga masih punya banyak utang sama orang-orang. Bahkan belum ada yang aku bayar sama sekali sampai sekarang. Udahlah bodoh, masalah hutang mah belakangan aja. Sekarang aku harus pikirin gimana caranya supaya aku bisa jalan-jalan terus. Oh iya, aku punya ide nih. Besok kan aku gajian tuh. Tapi kayaknya masih kurang kalau buat jalan-jalan. Jadi aku harus pinjam uang sama siapa ya? Bu Tika, kok sendirian aja? Nggak ngobrol sama guru-guru yang lain apa? Pak Darno. Iya nih Pak, soalnya saya lagi males aja gitu ngobrol sama guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain itu kan suka ngerumpi Pak. Jadi ngapain coba saya ikut-ikutan ngerumpi? Masya Allah, ternyata begitu Bu. Iya Pak, betul sekali. Duh, tapi saya lagi sedih banget ini Pak Darno. Sedih kenapa toh Bu Tika? Sini cerita sama saya. Siapa tahu saya itu bisa memberikan bantuan atau juga solusi. Jadi gini Pak, saya tuh pengen banget jengukin orang tua saya di desa. Orang tua saya itu lagi sakit Pak. Ya udah lanjut usia gitu. Ya ampun, terus kenapa ibu itu nggak langsung berangkat aja pulang ke desa? Masalahnya uang saya itu nggak cukup Pak. Besok kan saya gajian tuh. Dan niatnya uang gajian saya itu mau saya pakai buat ke desa. Tapi ternyata kurang. Sudah, kalau begitu sini saya bakal pinjamkan uang Bu buat ibu. Yang bener Pak. Duh, tapi saya ngerasa nggak enak nih. Udah, nggak apa-apa. Nggak usah pakai acara nggak enak. Ini juga kan demi orang tua ibu yang lagi sakit di desa. Ini ambil. Ya udah deh, kalau Pak Darno maksa, nanti bakal saya balikin ya Pak. Kalau saya udah punya uang yang banyak. Masalah mengembalikannya mah gampang. Yang penting sekarang ibu itu bisa pergi ke desa dulu untuk jengukin orang tua ibu yang lagi sakit ya. Iya Pak, siap. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, sama-sama. Bohongin Pak Darno ini. Padahal kan aku aslinya minjem uang buat jalan-jalan, bukan buat jengukin orang tua di desa. Soalnya kan orang tua aku udah meninggal semua. Ngapain coba aku jengukin mereka ke desa? Hahaha. Keesokan harinya Bu Tika pun kembali pergi jalan-jalan. Loh, ibu kok mau pergi jalan-jalan lagi sih? Uang dari mana Bu? Ya dari gajian lah Pak. Hari ini kan ibu gajian. Terus ibu langsung pengen aja gitu buat jalan-jalan. Uang gajian ibu tuh kalau dipakai jalan-jalan kayaknya kurang deh. Dapat tambahan uang dari mana sih Bu? Ibu ngutang lagi ya? Bapak nih gak usah kepo deh. Kalau iya emangnya kenapa Pak? Toh nanti kan juga ibu yang bayar. Katanya bapak udah gak peduli tuh mau bayarin utang ibu. Astagfirullahaladzim Bu, pola pikir ibu tuh gimana sih? Gajian ibu itu seharusnya ibu tabung untuk bayar hutang, malah dipakai buat jalan-jalan lagi. Dan anehnya ibu tuh nyari tambahan uang dengan ngutang lagi. Gak ada salahnya Pak. Ibu tuh ya kemarin-kemarin lagi frustasi banget pengen jalan-jalan. Ya gak apa-apa kali lah sekali-kali ibu ngutang lagi. Frustasi dari mana sih? Orang ibu loh belum lama pergi jalan-jalan, mau pergi jalan-jalan lagi. Bu, bapak itu mohon ya, ibu itu berhenti ngelakuin kebiasaan jalan-jalan ini. Seharusnya ibu itu lunasin dulu semua hutang-hutang ibu dulu. Uang gajian ibu itu ditabung, jangan langsung dipakai kayak begini. Bapak ini cerewet banget sih. Suka-suka ibu lah. Bapak ini kan cuma suami, gak usah kebanyakan ngatur deh. Bapak ini kan suami ibu, jadi ya bapak itu punya hak untuk menasihati ibu dan melarang ibu. Halah, omong kosong. Udahlah minggir-minggir. Ibu tadi udah pesen taksi online untuk pergi jalan-jalan. Ibu ini keras kepala banget sih kalau dibilangin sama suami. Udahlah terserah ibu aja. Capek bapak mau ngurusin ibu yang kayak begini. Lah kocak malah ngambek. Ya udahlah terserah bapak. Ibu juga mau pergi jalan-jalan dulu ya. Bye. Bu Tika pun jalan-jalan selama beberapa hari. Assalamualaikum Pak Darno.
Waalaikumsalam. Bu Siti, ada apa Ibu? Ini loh Pak, saya dikasih tahu sama anak saya. Katanya beberapa hari ini tuh Bu Tika nggak ngajar. Jadinya kelas anak saya tuh jadi nggak ada pelajaran. Iya Bu Tika lagi pergi jengukin orang tuanya yang lagi sakit di desa. Loh Pak, orang tuanya Bu Tika itu kan udah lama meninggal. Ngapain dia pergi ke desa untuk jengukin orang tuanya yang udah meninggal? Loh, masa sih Bu? Saya tuh nggak tahu loh. Soalnya Bu Tika itu bilangnya kayak begitu kemarin. Ya ampun, Bu Tika bilang kayak begitu karena mau dipinjemin uang kan sama Pak Darno. Ibu Siti bener banget. Ibu kok tahu sih? Tahu lah Pak, saya juga pernah digituin sama Bu Tika. Dia itu Pak sengaja bohong dan bilang kalau orang tuanya tuh lagi sakit. Demi apa coba Pak? Demi bisa dipinjemin uang sama Bapak. Ujung-ujungnya Pak, dia itu nggak mau bayar utang. Kayak utang dia ke saya Pak, sampai sekarang belum dibayar. Padahal lo udah hampir setengah tahun. Astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya ya Bu Tika tega melakukan hal tersebut? Demi uang sih apa Pak yang nggak bisa dilakuin sama tuh orang? Duh, tapi ini Bapak beneran apa nggak tahu keberadaan Bu Tika sekarang di mana? Saya itu nggak tahu Bu, soalnya kan Bu Tika itu bilangnya dia itu mau menjenguk orang tuanya di desa. Ternyata orang tuanya udah meninggal. Dan semua itu hanya kebohongan belaka. Duh ya ampun, tuh orang kayaknya pergi jalan-jalan lagi deh. Soalnya kemarin saya tuh nggak sengaja lihat Pak, dia pergi kayak mau pergi jalan-jalan gitu. Duh, kok ada ya manusia modelan kayak begitu? Bukannya mikirin bayar utang, malah pergi jalan-jalan. Ya udah deh Pak kalau gitu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Iya Bu Siti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu Bu Tika sedang jalan-jalan di sebuah pantai. Ya ampun, enak banget nih jalan-jalan di pantai. Mana hari ini tuh nggak begitu panas, jadi rasanya tenang dan juga nyegerin dengan angin sepoi-sepoi yang berhembus. Kayaknya abis ini kalau makan ayam bakar enak nih. Loh, ini ngapain sih? Bu Siti pakai acara nelpon segala. Halo, assalamualaikum. Ada apa Bu Siti? Nelpon saya segala. Saya itu lagi jalan-jalan loh Bu, menikmati liburan saya. Bu Tika, ngotak dikit dong jadi orang. Ibu ini kan bekerja sebagai seorang guru. Kenapa malah kerjaannya jalan-jalan terus sih? Udahlah nggak mau bayar utang. Ibu Tika ini kalau dibiarin makin keterlaluan ya. Idih, siapa ibu sosokan ngomong kayak begitu? Nih ya Bu, walaupun saya seorang guru, saya juga punya hak untuk izin jalan-jalan. Dan masalah hutang kan udah saya bilang berkali-kali Bu, saya itu bakal bayar kok, tapi ya nggak sekarang. Halah ibu nih, ngomongnya kayak begitu terus dari setengah tahun yang lalu, tapi kenyataannya nggak pernah mau bayar utang kan? Iya, salah ibu sendirilah nyepet-nyepetin saya untuk bayar utang, jadinya kan saya males mau bayar utang. Ya ampun, udah apal banget sih sama jawaban ibu yang ini. Gini ya Bu, kalau ibu itu sampai 2 hari lagi nggak bayar utang, saya bakal laporin ibu ke polisi bersama dengan Pak Darno yang kemarin udah ibu tipu kan demi dapat pinjaman dari Pak Darno. Loh, kok Bu Siti tahu sih? Ya tahu lah, gini-gini saya tuh perhatian sama sekolah anak saya yang udah beberapa hari nggak diajar sama ibu. Jadi ya abis itu saya nemuin Pak Darno. Ternyata Pak Darno cerita kalau abis dibohongin sama Bu Tika. Jadi ya sekalian aja gitu saya menceritakan semua kebenaran tentang Bu Tika. Halah, Bu Siti ini mau nyari kesempatan kan untuk ngelaporin saya. Makanya sampai ngulik-ngulik masalah saya sama Pak Darno. Kalau emang iya kenapa? Soalnya saya tuh udah kesel banget tahu nggak sama ibu ini. Udah nggak pernah bayar hutang, tapi malah jalan-jalan. Udah gitu nggak masuk ngajar di kelas anak saya. Nyebelin banget sih ini orang. Udahlah aku matiin aja teleponnya. Gak usah salaman-salaman segala. Hahaha, mampus, dia pasti bingung nanti kenapa teleponnya mati. Wih, kalau aku perhatiin ombak pantainya kelihatan besar banget ya. Aku jadi pengen main air deh. Kayaknya main air terus nyari kerang-kerang bagus untuk hiasan. Menyenangkan nih. Bu, jangan ke situ. Ombak pantai loh sekarang tuh lagi besar-besar. Takutnya ibu nanti ke bawah. Ya ampun, ya nggak mungkin lah. Manusia mana bisa Bu keseret ombak. Apalagi cuman di pinggir pantai kayak begitu. Ibu ini nggak usah sok kenal dan sok tahu deh. Duh ya ampun, ibu ini dibilangin kok malah kayak begitu sih. Bahaya loh Bu. Jangan pergi ke situ. Dan walaupun kita nggak kenal, kan nggak ada salahnya kita saling mengingatkan. Sok-sokan akrab banget sih jadi orang. Dengar ya, saya itu bisa jaga diri.
Saya tuh udah dewasa kali, jadi ya ibu itu nggak usah sok tahu dan sok nasehatin saya. Ya wis lah bu, terserah ibunya aja. Padahal saya udah punya niat baik loh buat ngebilangin ibu dan nasehatin ibu. Tapi nanti kalau terjadi apa-apa saya nggak ikut tanggung jawab ya. Siapa juga yang mau minta tanggung jawab ibu? Lagian saya itu juga nggak akan kenapa-napa. Udah minggir-minggir, saya mau main air di pantai. Duh, tapi kok rasanya ombaknya makin lama makin kenceng ya? Palingan karena efek angin yang kenceng. Astagfirullah, tolong, aku keseret ombak, tolongin dong. Walaupun ketika sudah berusaha menyelamatkan diri, namun pada akhirnya ia pun terseret ombak dan tewas. Nahasnya mayatnya tidak bisa ditemukan.